Sedih ada, terpukul juga ada, shock juga ada, apalagi dengan banyak pemberitaan yang benar-benar di sosmed itu sangat memojokkan saya gitu loh. Saya merasa warganet ya dari komentar-komentarnya bahkan saya berpikiran untuk menghapus Instagram kayak gitu sampai ya sedih. Sedih, terpukul, syok. Itulah yang kini dirasakan Ayu Thalia. Hatinya benar-benar hancur lebur, menerima berbagai tudingan dan hujatan yang membuatnya semakin terpojok. Ya, pasca melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan Nicholas Chan pada dirinya, Ayu Thalia seketika mendapat banyak cibiran di media sosial. Tak cukup sampai di situ, ia juga mendapat banyak teror dari sejumlah orang tak dikenal yang tentu sangat mengusik ketenangannya. Apalagi karena kasus yang melanda, orang tua dan keluarga Ayu Thalia pun turut terkena imbas. Sang bunda bahkan ikut terpukul karena putrinya harus menghadapi masalah bertubi-tubi. Dan kemarin kepada tim Hot Isu Pagi, Ayu Thalia secara eksklusif mencurahkan sekelumit isi hatinya terkait masalah demi masalah yang menerpa. Lalu seperti apa terpukulnya hati Ayu Thalia? Benarkah karena kasus yang melanda, Ayu juga sampai diberhentikan dari pekerjaannya? Dari awal nggak menyangka sih, saya juga kalau boleh memilih juga ya siapa yang pengen ada dalam masalah, siapa sih yang pengen ada dalam kasus. Saya kerja dengan baik, saya punya penghasilan tetap. Malah sekarang dibilangnya, ya dengan warganet kan ngomongnya ya, saya hanya pansos, terus ngata-ngatain. Sampai mama sendiri di rumah yang tadinya jarang telepon aja, sekarang 1-2 jam harus, kamu di mana, share live vlog, gimana, ngabarin mama sendirian di rumah yang pasti udah merasa terpukul banget ya dengan keadaan ini. Dalam keadaan seperti ini ya nggak bisa ngomong banyak juga sih. Mama juga sampai tiap malam mama berdoa, mama nangis. Secara psikologis juga pasti ya drop lah, dalam artian pastilah terganggu secara konsentrasinya. Kalau dugaan saya ini pansos, dugaan saya ini apalagi nih, ini kan selebgram. Padahal ya Rudy Salim sama Sean kan teman. Pokoknya ini kaitannya si Tani Ayu kan hanya kerja di situ. Siapa sih yang pengen diberitakan buruk? Siapa sih yang pengen terkenal gara-gara hal buruk, gara-gara hal kasus? Saya yakin nggak ada orang yang mau begitu. Jalani aja lah apa yang ada sekarang, itu aja. Karena kan 1-2 minggu juga saya diberhentikan sementara di tempat kerja juga kan ya mau ngapain gitu loh. Ya intinya sebelum kasus ini saya nggak pernah dikata-katain orang, nggak pernah dihujat netizen, nggak pernah dikata-katain kotor, nggak pernah di blackmail, nggak pernah diteror. Semenjak kasus ini jadi banyak sekali orang-orang yang Perjuangan Ayu Thalia mencari keadilan benar-benar terasa berat. Ayu yang awalnya melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan Nicholas Chan justru dilaporkan balik dengan tudingan pencemaran nama baik. Putra sulung Basuki Cahayapurnama itu memang kuku membantah, telah mendorong Ayu hingga kakinya terluka. Entah siapa yang benar dan siapa yang tengah bermain dusta. Yang jelas, kini laporan Ayu dan laporan Chan tengah dalam proses pemeriksaan di meja kepolisian. Namun di sisi lain, Ayu yang awalnya begitu berang terhadap Chan, kini perlahan mulai melunak. Ia bahkan tak menutup kemungkinan untuk membuka jalur damai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. ya intinya semua proses hukum juga lagi berjalan, atau nanti mungkin akan ada proses damai atau seperti apa ya, semua lagi dalam proses. Tidak pernah ada perlakuan penganiayaan atau mendorong perempuan tersebut. Tania Ayu benar teman dari Sean. Tania Ayu adalah SPG di kantor showroom mobil Rudy Salim. Pertemuan tersebut ada
di mobilnya Sean. Sean menyuruh Tania Ayu untuk keluar dari mobil. Tidak pernah ada sentuhan fisik di situ. Ya kalau laporan balik sih itu hak setiap masyarakat atau haknya si siapa? Nicholas Sen ya haknya lah untuk melapor. Tetapi saya juga belum tahu barang bukti apa yang dimiliki. Kalau proses hukum kan kita sudah serahkan ke kepolisian. Kepolisian profesional lah dalam menyikapi ini. Buktinya laporan diterima, saksi dipanggil, saksi korban dengarkan keterangan saksinya. Kalau ada upaya damai ataupun apapun juga itu kembali pada klien. Kembali pada klien. Kalau kami kan tidak menutup kemungkinan hal itu sepanjang klien pun menyetujui, kan begitu? Ya jalani aja proses yang ada. Saya juga banyak berdoa meskipun banyak orang yang menghujat sana sini, tapi juga ada dukungan juga dari teman-teman, dari orang tua pastinya. Ya biar berjalan apa adanya lah. Ya kalau masih bisa berdamai ya kenapa harus gak damai? Saya yakin setiap orang maunya damai. Selain permasalahan hukum yang kini dihadapi Ayu Thalia dan Nicholas Sean, yang kini masih menjadi teka-teki adalah sejauh mana hubungan Ayu dan Nicholas Sean sebelum terlibat perseteruan. Ya, banyak publik yang menduga jika Ayu Thalia dan Nicholas Sean sejatinya menjalin hubungan asmara alias pacaran. Dugaan itu tentu bukan tanpa alasan. Sejumlah foto mesra mereka memang sempat nangkring dan beredar luas di jejaring sosial. Lalu seperti apa fakta hubungan Nicholas Sean dan Ayu Thalia sebenarnya? Benarkah sebelum terlibat perseteruan, mereka memang menjalin hubungan spesial? No comment. No comment, karena dari pihak sana juga no comment, saya juga no comment. Ya mungkin baru kenal deket 2 minggu, 3 minggu, kayak gitu. Ya namanya anak muda ya, kalau menurut saya sih semua orang baik. Ada sisi baiknya, mungkin ada sisi buruknya. Hubungan mereka berdua karena Sean sering di kantornya Rudy Salim. Dia SPG di situ. Tidak ada hubungan spesial yang diberitakan bahwa pacaran, tidak ada itu. Menjaga hubungan baik itu sudah pasti. Cuma ya balik lagi, siapa sih nggak pengen berdamai? Masa iya pengen ada kasus terus, pengen musuhan terus, kan enggak. Belum selesai permasalahannya dengan Nicholas Sean hingga menuai banyak hujatan, Ayu Thalia juga harus menghadapi masalah lain yang membuat semakin terpuruk. Video percakapannya dengan Hotman Paris yang menyerempet hal sensitif dimanfaatkan oleh seorang oknum untuk memeras Ayu Thalia. Mirisnya, meski Ayu sudah mentransfer sejumlah uang, namun video tersebut tetap tersebar luas di jejaring sosial. Kini Ayu hanya bisa pasrah dan menyerahkan segala proses hukum pada pihak yang berwajib. Itu adalah percakapan pribadi ya antara 2 orang yang karena disebar di media jadi heboh. Tapi sebenarnya kalau kami lihat itu tidak ada unsur pidananya. Yang menjadi permasalahan sebenarnya di sini orang yang tanpa izin melakukan pencurian data atau melakukan akses secara ilegal. Terbukti ditambah lagi dengan adanya dugaan pemerasan. Ya terhadap hal itu, klien kami sudah melakukan upaya hukum di Polda Metro Jaya kemarin, sudah melakukan laporan polisi. Itu privasi sebenarnya ya, itu adalah percakapan pribadi. Ya. Dan saya rasa tidak ada seperti yang Bang Hotman bilang juga, nggak ada unsur pidana di situ. Apa yang mau dipermasalahkan gitu? Mungkin ya kalau ada oknum-oknum yang sedang bertengkar atau musuhnya siapa, ya saya tidak mau terseret lah, harapan saya seperti itu. Sehubungan dengan ada sih nomor WhatsApp-nya, komunikasi WhatsApp-nya ada semua. Itu dia dengan motif pemerasan ya, di mana
Tata atau Aitalia itu sudah mentransfer uang 250.000 pertama. Ini kan pasalnya kan berlapis ini kita laporkan. Baik itu illegal access, terus adanya pemerasan, undang-undang ITE. Ya ingin masalahnya cepat selesai lah, of course, supaya saya juga bisa masuk kerja lagi. Udah kangen juga sama teman-teman kerja, kangen sama lingkungan kerja saya. Setelah 8 tahun hidup sebagai single parent, Joy Tobing siap kembali melangkah ke pelaminan. Lalu seperti apa nih cerita bahagia Joy Tobing setelah resmi dilamar sang kekasih hati? Nah, kapan pula ya tepatnya Joy Tobing melangkah ke pelaminan? Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Isu Pagi. Puji Tuhan, kami sudah mengadakan acara lamaran tanggal 21 Agustus kemarin. Dan jika Tuhan berkehendak, tanggal 25 September ini kami akan menikah.